Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viro Raihan Indrajat dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin memperjelas materi-materi yang telah diberikan oleh Bu Yaya selaku guru mata pelajaran sosiologi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu dinamika konflik. Apa itu dinamika konflik? Dinamika konflik adalah perubahan bentuk konflik yang terjadi, walaupun akar dari konflik-konflik tersebut cenderung sama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika konflik, bentuk konflik yang terjadi, dan faktor penyertaan serta penyebab di balik konflik tersebut. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah apa saja tahapan yang ada di dalam dinamika konflik. Yang pertama, itu ada konflik sendiri, adalah ketidaksesuaian sasaran atau dua pihak atau lebih, sehingga timbul terjadinya konflik. Mungkin ini terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. Yang kedua ada konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Yang ketiga, krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain. Yang keempat ada akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin melakukan pihak lain. Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tiap tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Yang kelima atau yang terakhir adalah pasca konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini seringkali menjadi situasi prakonflik. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu reintegrasi. Apa itu reintegrasi? Reintegrasi adalah upaya penyatuan kembali masyarakat menjadi tidak terpadu dan individu atau kelompok mungkin mengalami isolasi sosial dan ekonomi. Berikutnya, pengertian reintegrasi. Upaya reintegrasi ini seringkali dilakukan setelah terjadinya konflik, perpecahan perang, hingga resiko yang didapat seseorang setelah melakukan tindakan kriminal, penggunaan narkoba, atau terorisme. Selain untuk menyatukan kembali masyarakat agar hidup harmonis, upaya ini juga memiliki beberapa tujuan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari reintegrasi. Selain bertujuan untuk melakukan pemulihan kembali di masyarakat, upaya reintegrasi juga memiliki beberapa tujuan penting lainnya, mulai dari meningkatkan kesejahteraan hingga perdamaian. Dan stabilitas. Beberapa tujuan reintegrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan individu atau kelompok yang terasing. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah kembalinya mereka ke aktivitas yang merugikan. Yang kelima, membantu mereka membangun kembali hidup mereka dan memperkuat hubungan sosial mereka. Yang terakhir, meningkatkan perdamaian dan kestabilan dalam masyarakat. Selanjutnya, tahapan dalam reintegrasi. Beberapa tahapan dalam proses reintegrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, menentukan individu atau kelompok yang memerlukan bantuan reintegrasi. Yang kedua, evaluasi, menilai kebutuhan dan kondisi individu atau kelompok tersebut. Yang ketiga, perencanaan, menyusun rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan dan pendidikan untuk membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Yang kelima, bantuan ekonomi, memberikan bantuan ekonomi untuk membantu mereka memulai hidup baru. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi, memantau perkembangan dan mengevaluasi efektivitas proses reintegrasi. Yang terakhir, dukungan sosial, memberikan dukungan sosial untuk membantu mereka. Selanjutnya, kita akan memasuki proses integrasi. Proses integrasi pada setiap masyarakat akan selalu ada gesekan antara individu atau kelompok yang berbeda yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial, atau bahkan konflik. Hal ini baru bisa teratasi jika terjadi proses integrasi yang berjalan dengan baik untuk menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda tersebut. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses integrasi sosial terjadi di masyarakat? Ada tahapan proses integrasi. Yang pertama, proses interaksi. Proses interaksi adalah proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Yang kedua,
Proses identifikasi berangkat dari proses interaksi tersebut dapat berlanjut ke proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh. Sehingga pada hakikatnya proses identifikasi merupakan proses untuk memahami berbagai karakter, latar belakang, dan kepentingan pihak lain. Yang ketiga, ada kerjasama cooperation. Charles Huxley menganggapkan bahwa jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak sadar bahwa mereka punya kepentingan yang sama. Di saat kebersamaan pula, mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan kerjasama. Ketika hal ini sudah dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi akan berjalan lebih mudah karena setiap pihak sudah bersedia untuk membuka diri untuk menjalin kerjasama secara positif. Yang terakhir, proses akomodasi. Akomodasi dapat dipahami sebagai langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam proses ini, semaksimal mungkin tiap-tiap pihak mencapai kata-kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya, ada tujuan integrasi. Sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Materi selanjutnya adalah SIPA-Bio. Apa itu SIPA-Bio? SIPA-Bio adalah sebuah model pemetaan konflik dari Umbrella Sociolog dari United Nations University for Peace, yaitu model SIPA-Bio. Yang pertama ada source. Source adalah sumber-sumber dari dalam konflik. Yang kedua adalah isu, yaitu isu-isu yang terdapat dalam konflik. Yang ketiga, parties, pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, attitudes atau sikap yang ditonjolkan oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, behavior atau tindakan yang diambil oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Yang kelima, intervention atau campur tangan dari pihak ketiga atau pihak lain. Yang keenam, outcome atau hasil akhir dari konflik tersebut. Selanjutnya, tujuan dari SIPA-Bio. Tujuan dari SIPA-Bio untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak secara lebih jelas sehingga dapat diidentifikasi awal konflik atau tindakan yang akan dilakukan dalam memecahkan konflik. Selain pemetaan konflik, juga dilakukan komunikasi yang intensif. Komunikasi memegang peranan penting dalam pemecahan konflik. Oke, sekian bentuk remedial yang telah saya berikan dalam bentuk materi-materi yang telah diajarkan oleh guru sosiologi yaitu Bu Yaya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.